Pada tanggal 17 Desember 1903, sejarah penerbangan berubah selamanya ketika Wright bersaudara melakukan penerbangan pertama dan sukses di dunia. Mungkin Anda pikir desain pesawat mereka sangat sederhana. Baling-baling menggerakkan pesawat ke depan, sayap menghasilkan gaya angkat dan pesawat tetap berada di udara. Tetapi ketika Anda memperhatikannya dengan cermat, Anda akan kagum dengan berbagai teknologi cerdik yang diciptakan oleh anak putus sekolah 100 tahun lalu ini. Desain mereka begitu lengkap, sehingga bahkan pesawat modern saat ini pun menggunakan prinsip penerbangan yang sama. Pertama, untuk membuat pesawat terbang, Anda harus terlebih dahulu mengatasi tarikan gravitasi. Atau dengan kata lain, Anda harus menghasilkan gaya angkat. Wright bersaudara meminjam ide untuk menghasilkan gaya angkat dari pengalaman mereka sebelumnya tentang glider. Mereka tahu bahwa ketika udara mengalir di atas permukaan melengkung, maka akan menghasilkan gaya angkat. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar gaya angkatnya. Peningkatan sudut serang juga meningkatkan gaya angkat. Bagaimana gaya angkat ini dihasilkan? Itu topik untuk video lain. Untuk membuat pesawat bergerak maju, digunakan dua bilah baling-baling. Baling-baling ini menghasilkan gaya dorong. Sekali lagi dari prinsip airfoil yang sama. Bilah baling-baling tipis adalah pilihan desain yang cerdas. Sampai saat itu orang umumnya percaya bahwa baling-baling pesawat terbang haruslah seperti baling-baling kapal. Namun, Wright bersaudara membuktikan bahwa untuk bekerja secara efisien di udara, baling-baling sempit berkecepatan tinggi adalah pilihan ideal. Selain itu, Anda akan melihat bahwa baling-baling berputar ke arah yang berlawanan. Ini adalah keputusan desain penting lainnya. Tanpa ini, kontrol pesawat tidak akan mungkin terjadi. Kita akan membahasnya di akhir video. Baling-baling digerakkan oleh mesin yang berada di sayap. Untuk menerbangkan pesawat, Anda harus mematuhi persamaan gaya penerbangan berikut. Untuk menghasilkan desain pesawat yang memenuhi persamaan ini, Wright bersaudara mengembangkan data gaya angkatnya sendiri dengan meninggalkan semua data gaya angkat salah yang ada saat itu. Sayap milik Wright bersaudara memiliki titik teratas di dekat ujung terdepan. Desain ini menghasilkan lebih banyak gaya angka daripada desain teratas di tengah yang digunakan pada waktu itu. Pesawat ini tidak akan terangkat dari tanah hanya dengan desain sayap yang dioptimalkan saja. Wright bersaudara kemudian menyadari bahwa mesin otomobil berat yang digunakan adalah penjahat utamanya. Mereka harus membuat mesinnya lebih ringan tanpa mengurangi output dayanya. Hanya mesin kuat yang bisa memberikan kecepatan yang baik bagi pesawat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi kecepatan, semakin besar gaya angkatnya. Tidak dapat menemukan mesin seperti itu, kemudian Wright bersaudara merancang dan membuat mesin sendiri dengan bantuan mekanik mereka. Mesin 12 HP petrol yang ringan. Bahkan sebelum pengembangan mesin baru, Wright bersaudara telah menghitung bahwa mereka membutuhkan mesin dengan berat kurang dari 200 pound, dengan setidaknya 8 tenaga kuda untuk memenuhi persamaan penerbangan. Untuk mengurangi beratnya, mereka bahkan membuat crankcase dengan bahan aluminium yang pertama pada waktu itu. Mereka mengecat hitam crankcase-nya sehingga para pesaing tidak akan tahu bahan konstruksinya. Anda bisa melihat detail mekanisme rantai dan sproket yang digunakan untuk mentransfer daya dari mesin ke bilah baling-baling. Dengan desain ini, pada kecepatan pesawat yang tepat, maka gaya angkat akan menyusul tarikan gravitasi dan pesawat akan lepas landas. Apakah Anda melihat ada rel dalam tampilan ini? Itu adalah keputusan desain cerdas Wright bersaudara lainnya. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan kecepatan pesawat yang bagus di medan berpasir. Jadi, mereka menggunakan pengaturan lintasan rel sepanjang 60 kaki untuk kelancaran lepas landas. Inovasi utama Wright bersaudara adalah pengembangan kontrol penerbangan yang berhasil. Kecelakaan pesawat adalah masalah umum pada masa itu dan tidak ada yang tahu bagaimana cara mengendalikannya.